Selamat siang, hari ini saya, Beatrice Tanata, akan menguji sebuah data penelitian dari sebuah skripsi yang berjudul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan dan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013 sampai 2014. Skripsi ini disusun oleh Krista Dese dan Liana. Pada bagian abstrak kita dapat lihat bahwa pengaruh likuiditas, leverage, profitabilitas, pertumbuhan perusahaan, kesempatan investasi, arus kas bebas, dan kepemilikan manajerial sebagai variabel independen secara simultan dan parsial terhadap kebijakan dividen sebagai variabel independennya dengan ukuran perusahaan variabel moderasi. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan dan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2013 sampai 2014. Kita dapat ini adalah skripsi yang saya gunakan. Kita dapat lihat di bawah skripsi terdapat data penelitian yang akan kita gunakan. Pertama-tama adalah kita ketik data ini ke sebuah file Excel supaya dapat dimasukkan ke program aplikasi SPSS. Lalu kita akan menguji hasil pengujian sebelum transformasi data, hipotesis pertama, lalu nanti ada hipotesis kedua, dan setelah transformasi data, hipotesis pertama dan hipotesis kedua. Yang pertama adalah deskripsi statistik. Pertama-tama kita buka aplikasi SPSS. Pada menu SPSS kita klik Analyze, deskripsi statistik, pindahkan semua variabel ke bagian kiri kotak variabel, lalu kita klik OK. Pada menu atau icon option centang merah, minimum, maksimum, standard deviation, lalu kita klik OK. Maka akan muncul tabel hasil deskripsi statistik. Lalu pada tabelnya akan muncul seperti ini, dan kita dapat lihat bahwa tabel tersebut menunjukkan bahwa N atau jumlah data setiap variabel yang valid berjumlah 46, dan nilai minimum sebesar 0,024, nilai maksimum sebesar 1,80, nilai merah sebesar 0,34, dan nilai standar deviasi sebesar 0,30, yang artinya nilai merah lebih besar dari nilai standar sehingga penyimpangan data yang terjadi rendah, maka penyebaran nilainya merata. Lalu yang kedua adalah model summary, ANOVA, dan koefisien. Kita langsung aja klik menu Analyze, Regression, klik linear, lalu kita masukkan variabel dependen dan independennya. Yang dapat kita lihat di ini variabel dependen dan variabel independennya. Lalu kita masukkan, lalu pada icon statistik, checklist estimate, model fit, covariance matrix, collinearity diagnosis, dan Durbin-Watson. Lalu kita klik OK. Lalu akan muncul datanya seperti ini. Diketahui nilai F hitung sebesar 2,170, lebih besar nilai F tabel sebesar 2,37 dengan p-value sebesar 0,0000, lebih besar 0,05, maka HO diterima. Lalu pada tabel koefisien kita dapat lihat di kolom collinearity statistik tolerance-nya itu di bawah 0,1 dan VIP lebih besar daripada 10, maka hasil uji yang terjadi kolerasi yang sangat kuat antara setiap variabel dependen, dan dapat kita simpulkan bahwa uji multikolinearitasnya terpenuhi. Lalu yang ketiga adalah histogram. Kita klik Analyze, Regression, Linear, Plot, lalu kita checklist bagian histogram dan Normal Probability Plot, lalu kita klik OK. Lalu akan muncul dua tabel ini. Kita dapat lihat dari tabel ini hasil grafik histogramnya itu dia cenderung ke kanan. Dan pada
normal PV plot of regression standardized residual, kita dapat lihat bahwa datanya menyebar di sekitar diagram dan mengikuti model regresi, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diperoleh merupakan data yang berdistribusi normal. Lalu kita klik menu Analyze Regression Linear Plot, masukkan spreadsheet pada Y dan masukkan gprep pada X. Lalu kita unchecklist histogram dan normal probability plot yang kita checklist tadi, lalu kita klik OK. Maka akan muncul datanya seperti ini. Dan kita dapat lihat bahwa data dapat menyebar dan melewati titik 0 pada sumbu X dan Y serta membentuk pola tertentu seperti jejak, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi gejala heteroskandasitasnya. Lalu pada one sample Kolmogorov-Smirnov test, kita harus munculkan dulu unstandardized residual, data unstandardized residualnya dengan cara klik Analyze Regression Linear, lalu kita klik tombol Save, lalu kita checklist unstandardized di bagian residualnya, terletak di sebelah kiri. Lalu setelah itu data unstandardized residualnya itu akan keluar, lalu kita klik lagi Analyze Non-Parametric Test Latency Dialogues One Sample KS Test. Lalu kita pindahkan data unstandardized residualnya ke bagian kiri kotak tersebut, lalu kita klik OK, maka akan muncul hasilnya seperti ini. Dapat kita lihat bahwa nilai statistik uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai asymmetric sebesar 0,030, lebih besar 0,05, dan dari grafik normal PP plot terlihat bahwa pancaran residual berada di sekitar garis lurus melintang, sehingga dapat diketahui bahwa variabel dependent berdistribusi normal, sehingga HO menolak data berdistribusi tidak normal. Lalu lanjut koefisien, kita klik menu Analyze Regression Linear dan unchecklist pada bagian collinearity-nya. Lalu kita klik OK. Dapat diketahui bahwa current ratio, debt to equity ratio, return on asset, pertumbuhan perusahaan, investment opportunity set, arus kas bebas, dan kepemilikan manajerial memperoleh nilai signifikasi lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa dalam model regresi telah terjadi heteroskandasitasnya. Lalu pada run test, kita klik menu Analyze, lalu klik non-parametric test, lalu klik Latency Dialogues, lalu kita pilih data unstandardized residualnya dan kita klik Run. Maka akan muncul hasil seperti ini, dan pada outputnya diketahui nilai asymmetric two-tailed itu sebesar 1000, di mana lebih besar daripada 0,05. Dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala autokolerasi. Lalu kita masuk ke hipotesis kedua sebelum transformasi data. Langkah-langkahnya hampir sama seperti hipotesis pertama, dan ini ada hasilnya. Lalu scalar plot ini langsung masuk saja ke uji setelah transformasi data. Kita harus ubah dulu ini kayak ln_ios, ln raw, terus caranya kita klik ke transform data, lalu muncul hasilnya seperti ini. Kita langsung saja masuk ke SPSS-nya. Lalu kita buka program aplikasi SPSS-nya, lalu kita klik File, Import Data, lalu kita klik Excel, lalu kita klik data yang sudah kita ubah menjadi Excel, lalu kita klik OK. Lalu pertama tadi dia memunculkan tabel deskriptif statistik dengan cara klik Analyze deskriptif statistik, deskriptif, lalu kita masukkan semua
variabel ke bagian kiri, kita klik option, kita harus pastikan mean, standard deviation, minimum, maksimum telah dicentang, terus kita klik continue dan kita klik OK. Nah, ini adalah datanya. Setelah itu kita akan klik meta summary, ANOVA, dan coefficient. Kita klik analyze, regression, linear. Kita masukkan variabel dependent dan independennya. Kita dapat lihat dari ini. Ini menggunakan kebijakan dividen sebagai variabel dependentnya. Kita masukkan. Lalu kita masukkan independennya juga. Lalu kita klik icon statistik. Kita checklist Durbin Watson, kita klik continue, kita klik OK. Lalu akan muncul ini. Selanjutnya kita dapat lihat ya bahwa dari nilai-nilai ini HO diterima. Artinya jika diuji secara bersama-sama, kepemilikan manajerial, arus kas bebas, ROA, DER, pertumbuhan perusahaan, ILS, dan current ratio akan berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah koreksi penghasilan kebijakan dividen. Diketahui determinasi adjustment R-square sebesar 15,4% menunjukkan bahwa pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya. Lalu pada koefisiennya dapat kita lihat bahwa nggak ada nilai collinearity-nya. Jadi kita langsung aja klik analyze, regression, linear, kita klik statistik dan klik collinearity diagnosis-nya juga. Baru kita munculkan lagi sekali lagi. Nah, ini kita dapat lihat ya bahwa dari nilai collinearity statistik nilai tolerance dan VIP akan selalu sama. Jika menggunakan tolerance di bawah lebih kecil dari 0,1 dan VIP lebih besar daripada 10 pada hasil uji di atas, tidak terjadi kolerasi yang sangat kuat antara setiap variabel dependen. Dapat disimpulkan bahwa uji multikolinearitas terpenuhi. Lalu kita lanjut ke histogram, analyze, regression, linear, terus kita klik plot dan kita centang histogram dan normal profitability plot. Kita klik continue, OK, dan ini adalah hasilnya. Kita dapat lihat bahwa datanya itu cenderung mengarah ke kanan, menunjukkan bahwa pola distribusi regression standardized residualnya datanya lebih kecil. Lalu normal PP plot of regression standardized residualnya, kita dapat lihat bahwa data menyebar di sekitar diagram dan mengikuti model regresi, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diperoleh merupakan data yang berdistribusi normal, sehingga uji normalitasnya terpenuhi. Lalu kita ke scatter plotnya, caranya juga sama, regression, linear, klik plots. Kita masukkan ini, Y-nya itu adalah spreadsheet, X-nya adalah Gpred, dan kita centang histogram dan normal profitability plotnya. Klik continue, klik OK. Lalu akan muncul ini. Dan kita dapat lihat bahwa titik-titik yang menyebar dan dia itu melewati titik 0 pada sumbu X dan Y serta membentuk pola seperti zigzag, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi gejala heteroskedasitas.
Lalu kita ini lanjut ke one sample Kolmogorov-Smirnov test. Sarannya adalah pertama kita harus munculkan dulu data one sample Smirnov-Gorov testnya itu di sini dengan cara klik kita akan munculkan data ini kan. Jadi kita klik analyze, regression, linear, terus pada kotak dependent dan kotak independen masih sama. Lalu kita klik ini tombol save, kita klik ini standardized residual, klik continue, kita klik OK. Maka akan muncul datanya di sebelah sini. Lalu kita klik analyze, klik non-parametric test, latency dialogs, lalu klik one sample ini, lalu kita masukkan data unstandardized ini ke kiri, klik OK. Maka muncul datanya dan kita dapat lihat bahwa berdasarkan tabelnya dapat kita ketahui bahwa nilai statistik uji Kolmogorov-Smirnov-nya menunjukkan nilai sebesar 0,030, lebih kecil dari 0,05, dan dari grafik normal PP plot terlihat bahwa pancaran residualnya berada di garis sekitar garis lurus melintang, sehingga dapat diketahui bahwa variabel dependent berdistribusi normal, sehingga dapat menolak HO bahwa data berdistribusi tidak normal. Lalu kita munculkan ke koefisien, kita klik analyze, regression, linear, lalu pada kotak dependent kita mau ini pakai abras kebijakan dividen. Karena tidak ada di sini abras kebijakan dividen, kita langsung aja transform data, transform compute variable, lalu klik all, ini klik sqrt, lalu klik abras kebijakan dividen, klik ini klik kebijakan dividen, setelah muncul data abras kebijakan dividen, kita klik analyze, regression, linear, kita ganti abras kebijakan dividen, lalu kita klik sig, kita lihat dulu apakah dia nggak butuh ini. Klik continue, klik OK. Ini adalah datanya. Kita dapat lihat bahwa current ratio, debt to equity ratio, return on asset, pertumbuhan perusahaan, investment opportunity asset, arus kas bebas, kepemilikan manajerial memperoleh nilai signifikasi lebih besar. Lalu lanjut ke run test, kita klik analyze, non-parametric test, legacy dialog strands, kita masukkan standardized residual, klik OK. Dapat kita lihat bahwa
nilainya lebih besar daripada 0,05, maka disimpulkan tidak terjadi gejala autokolerasi. Dengan demikian, masalah autokolerasi tidak terselesaikan dengan Durbin-Watson dapat teratasi melalui uji rantes, sehingga analisis regresi dapat dilanjutkan. Lalu kita lanjut ke hasil pengujian pertama sebelum transformasi data. Hipotesis kedua. Pertama kita harus lihat dulu dependent dan independennya, variabel dependent dan variabel independennya. Kita klik analyze, regression, linear, terus pada kotak dependent kita ganti menjadi ukuran perusahaan, terus pada kotak independennya masih sama, kita klik koefisien Durbin-Watson, ini klik dapat dilihat bahwa nilai F dihitung sebesar 2,346, lebih besar dari tabel, sehingga p-value sebesar 0,000 lebih besar 0,05, maka HO diterima. Artinya jika uji secara bersama-sama, kepemilikan manajerial, arus kas bebas, ROA, DAR, pertumbuhan perusahaan, IOS, dan current ratio akan berpengaruh secara signifikasi terhadap jumlah koreksi penghasilan ukuran perusahaan. Lalu pada koefisiennya kita dapat lihat bahwa nilai pada kolom collinearity statistik, nilai tolerance dan VIP akan selalu sama. Jika menggunakan tolerance di bawah 0,1 dan VIP di atas 10, pada hasil uji di atas tidak terjadi kolerasi yang sangat kuat antara setiap variabel dependent. Dapat disimpulkan bahwa uji multikolonialitas terpenuhi. Lalu kita langsung aja masuk ke histogram. Jadi kita klik analyze, regression, linear, klik plots, kita checklist ini, continue, oke. Dan kita akan lihat ini dan scatter plotnya. Lalu langsung ke one sample Kolmogorov-Smirnov testnya. Klik analyze, non-parametric test, legacy dialog one sample ini, terus kita ganti unstandardized nya, klik OK. Maka dapat dilihat bahwa uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai asymptotic sebesar 0,200, lebih besar dibanding 0,05, dan dari grafik normal PV plot terlihat bahwa pancaran residual berada di sekitar garis lurus melintang, sehingga dapat diketahui bahwa variabel dependent berdistribusi normal, sehingga tidak dapat menolak HO bahwa data berdistribusi normal. Lalu lanjut ke koefisiennya dengan cara klik analyze, regression, linear, analyze, regression, linear, lalu kita klik statistik, oke. Oh, bentar ya.
ternyata di koefisiennya kita perlu menggunakan upstress ukuran perusahaan. Maka kita harus ini dulu, transform data dulu, upstress ukuran perusahaan. Nah, ini upstress ukuran perusahaannya. Dapat kita lihat bahwa current ratio, debt to equity ratio, return on asset, pertumbuhan perusahaan, investment opportunity, harus kas bebas dan kepemilikan manajerial memperoleh nilai signifikasi lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa dalam model regresi terjadi heteroskedasitas. Oke. Lanjut ke run test. Analyze, non-parametric test, latency dialog, runs. Kita ganti data unstandardized-nya menjadi data ini. Oke. Kita dapat lihat bahwa nilai asymptotic ini itu sebesar 0,655, di mana lebih besar dibanding 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala autokolerasi. Dengan demikian, masalah autokolerasi tidak terselesaikan dengan Darby-Mason dapat teratasi melalui uji run test sehingga analisis regresi linear dapat dilanjutkan. Lalu lanjut ke hasil pengujian pertama setelah transformasi data. Kita lihat dulu di ini. Dia menggunakan dependent variabelnya itu kebijakan dividen. Lalu kita harus transform data, yaitu kepemilikan manajerial, LN IOS, LN ROA. Langsung aja klik transform, compute variable, lalu kita masukkan yang tadi kita mau ganti. Yang pertama itu tadi LN kepemilikan manajerial. Kita klik OK. Lalu klik lagi LN ROA. Oke. Kita bisa lihat ini datanya. Klik lagi data LNIOS. Oke. Lalu kita klik lagi LN. Oh, selesai. Berarti kita cek lagi sekali lagi LN kepemilikan manajerial, LN ROA, terus LN IOS. Saya 3 aja. Oke. Lalu kita lanjut ke model summary dan ANOVA-nya. Klik analyze, regression, linear. Kita ganti dependent sama independennya, jadi kita posisikan dulu supaya lebih gampang. Jadi kita lihat ya bahwa variabel dependennya itu kebijakan dividen, jadi kita masukkan kebijakan dividen.
tadi independennya adalah kepemilikan manajerial, lalu arus kas bebas, lalu DER, lalu LN ROA, lalu pertumbuhan perusahaan, lalu LNIOS, dan current ratio. Lalu kita statistik ininya oke, ini model summary ANOVA dan koefisiennya. Kita dapat lihat dari hasil pengujiannya F dihitung sebesar 1,946, lebih besar nilai F tabel sebesar 2,37 dengan PV value sebesar 0,000 lebih besar 0,05, maka HO diterima. Artinya jika diuji secara bersama-sama, LN kepemilikan manajerial, arus kas bebas, LN ROA, DER pertumbuhan perusahaan, LNIOS, dan current ratio akan berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah koreksi penghasilan ukuran perusahaan. Lalu diketahui di determinasi adjustment R-square sebesar 12,8% menunjukkan bahwa pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependennya adalah 12,8% dan semakin menjauhi dari 11%. Artinya bahwa variasi dari variabel independen yang terdiri dari kepemilikan manajerial, arus kas bebas, ROA, DER, pertumbuhan perusahaan, IOS, dan current ratio belum mampu menjelaskan variasi dari variabel dependen ataupun kebijakan dividen sebesar 12,8%, sedangkan sisanya itu adalah 87,2%, dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diikutsertakan dalam model regresi. Nilai sebesar 12,8% menunjukkan bahwa variabel independen memberikan sebesar informasi yang dibutuhkan variasi variabel dependen. Lalu lanjut ke koefisiennya, kita dapat lihat bahwa pada kolom collinearity statistiknya nilai tolerance dan VIP akan selalu sama jika menggunakan di bawah 0,1 dan VIP di atas 10. Pada hasil uji di atas tidak terjadi kolerasi yang sangat kuat di antara setiap variabel dependen. Dapat disimpulkan bahwa uji multikolinearitas sudah terpenuhi. Lalu lanjut ke histogram dan regression linear plots, histogram continue. Datanya masih sama, bahwa melenceng lebih ke kiri. Dan data masih menyebar. Lalu langsung aja ke one sample Kolmogorov Smirnov test. Kita dapat lihat bahwa nilai signya itu sebesar 0,08, dimana lebih kecil dibanding 0,05, dan dari grafik normal PV plot terlihat bahwa pancaran residual berada di sekitar garis lurus melintang, sehingga dapat diketahui bahwa variabel dependen berdistribusi normal, sehingga tidak dapat menolak HO bahwa data berdistribusi normal. Lalu lanjut aja langsung ke run test, analyze, regression, linear. Pasti ininya di unchecklist karena kita nggak butuh data tersebut, tapi dependennya itu juga appraise kebijakan dividen.
Lalu ininya masih sama, klik continue, oke. Koefisien ini apa kebijakan dividennya, kita dapat lihat bahwa current ratio, debt to equity ratio, DER, LN ROA, pertumbuhan perusahaan, LN IOS, arus kas bebas, dan LN kepemilikan manajerial memperoleh nilai signifikasi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi telah terjadi heteroskedasitas. Lalu kita langsung aja ke run test. Caranya masih sama ya, parameter test, legacy dialog, runs, baru kita klik ini, oke. Lanjut ke lanjut ke hasil pengujian pertama setelah transformasi data, hipotesis kedua. Klik analyze, regression, linear, terus kita klik dependennya itu adalah ukuran perusahaan. Oke, masukkan, lalu kita pastikan collinearity dari pembahasan continue, oke. Kita dapat lihat bahwa nilai F-nya itu sebesar 2,911, dimana lebih besar nilai F tabel sebesar 2,37 dengan P-value sebesar 0,0000, lebih besar 0,05, maka HO diterima. Artinya jika diuji secara bersama-sama, LN kepemilikan manajerial, arus kas bebas, LN ROA, DER, pertumbuhan perusahaan, LN IOS, dan current ratio akan berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah koreksi penghasilan ukuran perusahaan. Lalu pada bagian koefisiennya kita lihat lagi ke collinearity statistik pada tabel tolerance dan VIP-nya. Jika menggunakan tolerance lebih kecil dibanding 0 lebih kecil daripada 0,1 dan VIP lebih besar dari 10, maka hasil uji tidak terjadi kolerasi yang sangat kuat antara setiap variabel dependennya. Dapat disimpulkan bahwa uji multikollinearitasnya itu terpenuhi. Lalu lanjut aja langsung ke histogram dan normal PP plotnya, regression linear, plots, oke, dia masih condong ke kiri dan datanya masih menyebar. Lalu lanjut langsung ke one sample Smirnov testnya. Analyze, parameter test, legacy dialog, one sample. Kita standardized-nya ini oke. Kita dapat lihat bahwa assume stick to tail 0,031, dimana lebih kecil dibanding 0,05, dan dari grafik normal PV plot terlihat bahwa pancaran residual berada di sekitar garis lurus yang melintang, sehingga dapat diketahui bahwa variabel dependent berdistribusi normal, sehingga tidak dapat menolak HO bahwa data berdistribusi normal. Langsung saja kita masuk ke koefisiennya. Caranya masih sama. Abstract ukuran perusahaan, kita pakai abstract ukuran perusahaan sebagai variabel independennya. Terus kita checklist ini karena kita butuh dapat kita lihat lagi bahwa collinearity dan juga VIP-nya kita dapat lihat bahwa memperoleh hasil itu di bawah 0,05. Jadi menunjukkan model regresi telah terjadi heteroskedasitas. Lalu langsung aja ke run test. Analyze, parameter test, legacy dialog, runs. Klik yang ini. Kita dapat lihat bahwa assume stick tail-nya itu sebesar 1000, lebih kecil daripada 0,01
lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala autokolerasi. Dengan demikian, masalah autokolerasi tidak terselesaikan dengan Belbin-Watson, dapat diatasi melalui uji rantes sehingga analisis regresi lancar dan dapat dilanjutkan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan yang baik sengaja maupun tidak. Terima kasih.